Assalamualaikum, hello geng. Berjumpa lagi bersama saya di channel Cupang Pro. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang kapan sih waktu yang pas untuk breeding ikan cupang dan bagaimana prosesnya, serta apa aja yang perlu kita siapkan pada saat untuk breeding. Nah, jadi di video ini aku coba akan membahas semuanya mulai dari proses awal sampai dengan akhir. Makanya kalian tonton aja videonya, jangan kalian skip. Jika video ini bermanfaat, kalau nggak bermanfaat ya kalian skip aja. Nah, jadi untuk kalian yang mau kasih saran video apa lagi yang selanjutnya akan dibuat, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa yang paling penting kalian subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan memberikan informasi tentang seputaran ikan cupang dan hewan lainnya. Oke, jangan banyak cerita kali, kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi di video kali ini aku membahas tentang kapan waktu yang tepat untuk melakukan proses breeding ikan cupang dan apa-apa saja yang harus kita siapkan pada saat prosesnya itu berlangsung atau berjalan. Nah, jadi gini, yang paling utama itu kita harus mempunyai indukan yang matang. Apa yang dimaksud dengan indukan matang? Yang jelas si betina dan si pejantan itu emang sudah layak untuk kita breed. Sebenarnya kalau kita bahas layak nggak layaknya, umur 3 bulan atau enggak 2,5 bulan, kalau ikan itu sudah mau dipijakan ya sebenarnya layak. Tapi kalau di usia muda sangat berpengaruh kepada si calon anakannya. Ya berefek, kalau aku biasanya kalau ngalami, kalau kita ngebreed indukan muda tuh anakannya rentan, biasanya nggak akan terselamatkan lah. Udah gitu telurnya kalau kita perhatikan di indukan muda, telurnya itu nggak kuning ya. Nggak tahu sih di kalian melihatnya sendiri. Kalau aku sih melihatnya ketika kita ngebreeding indukan muda, yang dikeluarkan dia itu telurnya putih. Beda dengan indukan yang sudah matang. Kita katakan indukan matang itu 5,5 bulan up lah, udah sangat cocok kali untuk kita breeding. Nah, itu biasanya indukannya itu, terutama betina itu, memiliki telur yang kalau kita lihat secara kasat mata, belum dikeluarkan aja di kantong telur itu udah terlihat warna kuning. Nah, jadi setelah dia mengeluarkan itu, pas di gelembung itu warnanya agak sedikit kuning. Mungkin kalau di video ini aku nggak bisa kasih tahu yang jelas, maksudnya nggak bisa nge-review telurnya itu bagaimana. Yang jelas itu yang aku alamin. Di sini aku cuman kasih tahu inilah indukan yang pernah aku breed. Oke, yang kedua, kapan sih ikan cupang itu pas proses perkawinan? Nah, jadi yang aku ketahui itu biasanya awal aku ngebreed, biasanya aku mulai sore perjodohan, kurang lebih sekitaran jam 6 lah. Nah, dari jam 6 itu aku jodohkan si betina. Biasanya aku letakkan ke aqua ya, bisa kalian lihat di video ini. Betinanya aku buat kayak gitu, jantannya di luar. Nah, ini sebenarnya ilustrasi aja. Nah, terus satu hari sesudah perjodohan, misalnya kita jam 6 tadi kita perjodohan, kita katakanlah jam 7 pagi atau jam 8 pagi itu saya lepas si betinanya ketika jantan sudah mengeluarkan buih. Tapi biasanya ada juga sih kita jodohkan pejantannya tidak mengeluarkan buih. Itu sih nggak tahu kenapa pejantan nggak bisa mengeluarkan buih ketika dijodohkan. Tapi tidak menutup kemungkinan si penjantan itu tidak bisa birahi. Nah, jadi pernah pengalaman saya bahwasanya pejantan yang nggak ngeluarin buih itu belum tentu gagal kita breed. Karena aku pernah ngalamin, dia waktu dijodohkan tidak mengeluarkan buih, tapi ketika betina sudah dilepas, si pejantan itu kurang lebih 2 jam saya lihat lagi, dia udah mengeluarkan buih yang
kalau aku lihat banyak pada saat itu. Ya alhamdulillah berhasil saya ngebreed di pejantan yang tidak mengeluarkan buih pas pada saat perjodohan. Nah mungkin nggak tahu kalian pernah ngalami atau enggak. Yang udah pernah ngalami coba komen di bawah. Nah kita kembali lagi ke topik. Setelah kita lepas betina tadi jam 7, kita katakan 7 pagi sudah kita satukan dengan si pejantan. Kurang lebih sekitaran, biasanya ya yang aku alamin tuh ada 2 waktu di mana ikan tersebut melakukan perkawinan, antara jam 11 atau jam 12 untuk siang. Kalau sore biasanya aku ngalami sih agak maghrib juga, sama waktu pertama kali pas kita mau dijodohkan ikan cupangnya. Jadi biasa kalau nggak jam 6, jam 7. Bahkan ada juga sih yang mau sampai 3 hari gitu loh. 3 hari termasuk sama 1 hari perjodohan. Jadi kurang lebih 2 hari lah dikatakan. Totalnya 3 hari sama perjodohan. Biasanya yang lama itu alam sih. Biasa kalau misalkan aku ngalaminya pas musim pancaroba, perubahan iklim lah. Jadi pas musim penghujan gitu ikan tuh sulit memang untuk kita breed. Kalaupun seandainya berhasil breed tuh kadang anakannya hilang, kita harus pakai bantuan apa ya, intinya agak taruh tempat yang agak lebih hangat lah, jangan terlalu dingin. Itu sih caraku, tapi nggak tahu cara kalian ya untuk mengatasi biar supaya telur itu nggak berjamur atau buraya, telur itu nggak jadi buraya. Oke, itu tadi kita membahas tentang proses mengeluarkan telurnya, bisa dibilang perkawinannya. Yang kedua, usahakan waktu kalian breeding, yang ketiga, usahakan kalian itu menempatkan ikan waktu pas pada proses breeding itu di tempat yang aman. Kenapa saya bilang di tempat yang aman? Jauhkan dari banyak orang lah gitu. Karena kan kita kalau misalkan kalian belum mempunyai tempat yang khusus, ya bisa aja kalian letakkan di kamar gitu, yang nggak banyak dilewati atau dilalui orang. Tujuannya supaya ikan itu nggak terganggu karena bising lah kita katakan. Sedangkan dia aja kalau seandainya kita ngebreed pas hujan gitu, ada suara petir yang kuat, saya pernah alami ya, ikan itu stres gitu, karena kan alam ini juga ngeri efeknya ke makhluk hidup, terutama ke hewan lah. Oke, sekarang kita lanjut ke step selanjutnya. Jadi step selanjutnya itu setelah si betina mengeluarkan telur, kita lihat dulu benar-benar nggak si betina itu sudah minggir. Biasanya kan kalau misalkan udah selesai perkawinan itu si betina memang di bawah tuh biasanya kayak minggir gitu, kayak udah siap lah. Nah itu udah bisa kita angkat betinanya. Biasanya kalau misalkan ya lihat aja kapan dia di pinggir udah keluar telurnya, ya kita angkat, mau dia siang ataupun sore. Kalau memang udah keluar, udah di pinggir betinanya atau di bawah, udah bisa kita angkat. Setelah kita angkat, barulah si pejantan itu kita rawatnya itu ya kita kasih makan lah. Kalau kalian takut, biasanya kan kalau ada si pejantan yang kalau misalkan kita mau kasih makan kayak terganggu gitu kan, stres, jadi efeknya itu bisa ganggu buih, telur, dan kalau udah jadi buraya tuh kan, telur ada netas, dia kadang mau makan gitu. Ada sih memang beberapa aja, makanya kalian kalau mau ngasih makan cocoknya itu gelap lah, usahakan tempatnya. Kalau enggak tuh sore, kalau memang tempatnya itu enggak gelap, sore atau malam lah yang enggak terlalu nampak dia tuh terganggu. Tujuannya agar supaya ikan itu sih enggak stres, itu aja. Makanya setiap aku mau ngasih makan untuk indukan yang jaga telur atau jaga buraya itu, aku ngasihnya malam. Ini sih semua yang berdasarkan pengalaman yang udah pernah aku alamin. Karena setiap pengalaman yang kita lalui pasti berbeda, caranya itu pasti beda. Sebenarnya tujuannya sama, berbeda dengan kalian.
Oke, ke step selanjutnya. Setelah si pejantan berhasil menjaga buraya, aku sih biasanya kurang lebih 7 sampai dengan 8 hari lah. Mulai dia dari menetas, karena kan telur itu menetas paling lama tuh 3 hari atau 4 hari. Gitulah, jadi 2 hari itu dia udah mulai berbentuk kayak ekor lah gitu putihnya itu. Jadi aku belum tahu juga sih kalau itu nama ilmiahnya apa, yang jelas ketika dia mau menetas jadi buraya itu di putihnya itu ya sebenarnya suatu apa ya, bentuk perubahan gitulah untuk menjadi larva cupang buraya lah bisa disebut ya gitu. Itu masuk umur 2 hari. Setelah dia 3 hari 4 hari itulah yang kayak nanti dia berenangnya lucu lah ya, kalian pasti tahu lah buraya itu kayak mana kan, baru pertama kali belajar berenang. Makanya si pejantan itu di situ tujuannya ya untuk melatih atau menjaga si buraya agar berenangnya itu bisa lah bagus. Ya sebenarnya kalau misalkan kita angkat jantannya bisa aja, tapi kan kasihan, sayang anakannya itu belum tahu ibaratnya berenang tuh ya, intinya kayak manusia juga lah, manusia mengajarnya berjalan sedangkan ikan ini untuk berenang, kurang lebih seperti itulah. Nah jadi selepas sampai 4 hari, hitungannya 4 hari ke depan kita sudah bisa mengangkat si penjantannya. Kalau aku sih, kalau kalian nggak tahu, kalau misalkan kita biarkan di situ sampai sebulan dengan si pejantan sebenarnya nggak masalah, tapi aku lebih suka jantannya aku angkat, jadi fokus aku ke buraya, jantannya juga aku rawat untuk kemudian aku breed di selanjutnya. Nah gitu aja sih sebenarnya. Nah untuk masalah pakan, setelah umur buraya 4 hari dari dia menetas, biasanya aku kasih si Artemia. Kenapa aku kasih Artemia? Karena pergerakan Artemia itu sendiri tidak terlalu liar gitu, jadi anakan cupang itu atau buraya gampang gitu makannya. Kalian pernah amati nggak buraya kalau misalkan mau makan itu kan dia membengkokkan badannya, baru kayak ibarat apa ya, nyentak gitu, nyentak untuk memakan si buraya apa Artemianya atau pakannya. Jadi setelah dia umur seminggu, 4 hari ngasih Artemia, 3 hari selanjutnya pas genap seminggu aku udah kasih kutu air diselingi sama Artemia. Lepas dia seminggu kurang lebih yang saya sebut tadi 8 hari, tuh baru saya rutin kasih kutir sampai umur 1,5 bulan, paling lama paling cepat 1 bulan. Tujuannya agar di buraya sendiri sih sebenarnya kutir itu bisa dibilang kayak di ikan besar kayak cacing lah, jadi memang proteinnya itu atau lemaknya itu cepat kalau untuk buraya. Kalau untuk ikan dewasa atau remaja kayaknya cuman warna sih efeknya, lain sama buraya. Buraya memang cepat kali kalau dikasih kutir, sedangkan yang udah remaja mau ke dewasa itu kalau dikasih cacing cepat kali besar. Ini semua pengalaman yang sudah saya alamin di proses breeding. Nggak tahu deh kalau misalnya kalian berbeda dengan cara saya. Nah itulah tadi video penjelasan tentang breeding ikan cupang mulai dari proses awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan juga jangan lupa untuk like-nya, komen, dan subscribe. Yang paling penting kalian subscribe channel ini agar dapat berkembang terus. Oke, sekian dulu videonya ya untuk video kali ini. Yang sudah menonton aku ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. See you next time di video selanjutnya. Assalamualaikum.